Oke, kita udah masuk di Figma dan ini adalah desain to-do list-nya, dan di sini ada beberapa instruksi yang nanti gue jelasin dikit demi sedikit. Tapi yang pasti video ini akan sedikit panjang dan silahkan disimpan dulu, siapa tahu nanti mau dipelajarin lagi, it's okay. Jadi yang pertama kita perhatiin dulu local variable ya, kurang lebih kayak gini. Kalian tinggal create aja di sini, create collection, nanti muncul gitu. Di sini gue udah buat, jadi silahkan diikutin aja value-value yang ada di dalamnya. Oke, setelah itu, sini gue ada beberapa contoh. Jadi di sini ada dua list checkbox. Kita langsung aja buat ke create component set. Jadi yang pertama itu statusnya di sini inactive, value-nya di sini, dan yang kedua adalah active. Kita coba pisahin jauh dulu biar teman-teman nanti nggak bingung. Oke, di sini ada sebuah gambar. Kita bisa perhatikan ada beberapa elements yang bakal diubah menjadi dinamik atau yang berubah gitu sifatnya. Yang pertama, of course, checkbox detektif ke aktif gitu, atau inactive ke active. Nah, sekarang kita langsung ubah aja interactions, kita set change to active. Begitupun sebaliknya, interactions add change to ke inactive. Sekarang coba kita copy dulu. Oke, sini kita buka prototyping ya. Oke, sorry, salah, karena value-nya beda, jadi berubah. Kita klik. Oke, di sini dia udah works ya, udah bekerja dengan baik. Elemen kedua yang perlu kita ubah adalah angka dari percentage-nya, 0%-nya. Jadi kalau diperhatiin di sini tuh ada dua frame yang berbeda gitu, karena emang yang pengen kita ubah cuma angka 0-nya aja. Jadi gue buatnya bikin pakai auto layout antara 0 sama persen, karena yang pengen kita ubah ini doang. Perlu diperhatiin di bagian sini, ini tuh sekarang kita bongkar dulu. Jadi di sini adalah beberapa variabel yang udah gue buat. Jadi bisa diperhatiin percentage. Jadi kalau kita mengacu pada sini namanya adalah tanda pagar percentage. Jadi kita klik di sini, terus kita klik lambang variabel percentage. Nah, dalam tampilan ini kalau kita perhatiin dia tuh satu kali checklist proses yang berjalan itu 25% value-nya. Jadi caranya adalah kita klik add set variable, misalnya percentage, ditambah percentage lagi, ditambah 100 bagi 4. Sebenarnya bisa juga ditambah 25, cuman di sini biar cepat aja, biar dia ngitung. Jadi 100 itu adalah acuan persennya, 4 itu adalah karena ada 4 step. Jadi ketika kita jalanin di sini, dia otomatis kelipatan 25% karena ada 4 step. Ini belum ada sebaliknya ya, karena kita belum ubah. Jadi dia bakal terus nambah. Sekarang kita buat kebalikannya. Kita klik set variable, percentage lagi, dikurang. Sekarang kebalikannya, dikurang 100 dibagi 4. Jadi nambah berkurang ketika diklik. Jadi kalau kita klik 25% berkurang 50, 75, 100 berkurang 75. Oke, udah sip ya, udah aman lah ya. Selanjutnya, elemen yang bakal kita ubah di sini adalah angka 0-nya. 0/4 ini bisa juga pembuatannya. Kenapa? Lagi dan lagi karena angka 0 yang bakal kita buat dinamik. Per 4-nya nggak perlu gitu. Dan kalau kita perhatiin di sini tuh namanya adalah task down tanda pagar. Jadi kita ke design. Di sini adalah spesifikasi teksnya. Kita pilih task dan value-nya 0 ya kalau diperhatiin di sini nih. Oke, kita ubah lagi, kita tambahin lagi variable di sini. Sorry, kita klik yang udah ada aja. Set variable. Di sini namanya tadi apa? Task done. Kita klik sekali lagi, task done plus 1. Kenapa plus 1? Karena setiap kali kita klik, ini sekali action klik, dia bakal value-nya bertambah 1. Jadi kalau diperhatiin di sini, dia bakal nambah 1, 2, 3, 4. Kalau diklik juga terus nambah dia. Harusnya ya. Ya kan? Sekarang kita buat kebalikannya dari state active ke inactive. Kita klik di sini, kita tambahin, bukan conditional dong. Kita set variable, task done lagi dikurang 1. Ini kebalikannya ya, kayak biasa gitu. Jadi diperhatiin di sini 25% 1/4, 50% 2/4, 75% 3/4, 100% 4/4. Oke? Kalau kita uncheck 75% 3/4, 50% 2/4, 25% 1/4, dan dia bakal balik lagi ke value secara default.
Oke, selanjutnya yang perlu kita bahas adalah progress bar-nya. Oke, kalau kita perhatiin di sini, progress bar itu namanya adalah bar show. Ini tipe pembolehan dulu di mana kita bakal nampilin atau enggak. Sebagai contoh, kalau diperhatiin di sini, kita bongkar frame-nya. Di sini tuh ada rectangle lagi di dalamnya. Jadi ini frame, ini rectangle, dan statusnya 2 pixel. Kalau diperhatikan di sini, dia tuh gua konekin ke bar width 2 pixel. Jadi lebar dari si warna biru ini nih, itu tuh 2 pixel ngikut value yang ada di sini. Nah, statusnya di sini gue ubah ke bar show, ke false. Artinya dia bakal ngilang. Kenapa ngilang? Karena di sini kita set false. Kalau kita set true, dia bakal kelihatan secara default gitu. Ini agak sedikit tricky dan membingungkan memang. Jadi langsung aja kita kerjain sama. Di sini kalau diperhatiin juga ada step bar. Step bar itu 272. Itu adalah lebar dari si elemen ini nih, si frame 272. No. Dia ngambil dari sini 272. Tapi sebelum itu, kita harus buat tampilin dulu si warna birunya. Karena kan percuma kita ubah value-nya, tapi kalau nggak muncul juga buat apa gitu kurangnya kan. Jadi pertama adalah kita klik dulu si tasknya, kita klik yang udah ada, kita klik add. Kita buat conditional dulu. Conditionalnya adalah ketika percentage punya nilai lebih besar daripada 0, artinya perubahan dari setiap kali tasknya diklik, action yang akan berubah, set variable bar show-nya bakal pindah ke true, yang artinya dia bakal muncul. Begitupun sebaliknya, kalau enggak ya dia tetap false atau tetap ngilang atau ke hide tuh. Nah, kalau di sini kita klik 1, dia bakal muncul 2 pixelnya doang sebentar gitu. Sekarang coba kita tambahin ya, kita tambahin set variable-nya. Untuk progress si barnya yang warna biru tadi, bar width, kita klik bar width lagi, kita tambah aja step bar 272 adalah keseluruhan lebar dari si frame itu yang warna abu-abu dibagi 4. Kenapa? Karena kita ada 4 step. Jadi kalau kita klik, dia langsung klik 2, setengahnya, sepertiga, langsung total. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau di uncheck dia belum ngilang karena kita belum set. Sekarang kita set variable kebalikannya. Jadi ketika kita uncheck, progress bar-nya bakal mundur si warna biru yang tadi. Kita klik di sini, kita lanjutin yang tadi aja. Set variable bar width lagi dikurang step bar bagi 4. Ini kebalikannya aja sih dari yang tadi. Jadi kalau kita klik di sini, dia nambah, dia berkurang. Dia nambah, terus dia berkurang. Ini udah mau jadi nih ya. Nah sekarang kalau teman-teman nggak, ketika kita udah cek misalnya beberapa task, kita uncheck, sisa biru dari 2 width yang tadi kita buat tuh masih ada jejaknya. Nah kalau udah begini, kita harus set condition kebalikannya dari si state active di sini gitu. Jadi state active di sini kita tambahin conditional. Kita misalnya percentage kurang dari 1. Gue pengen buat conditionnya set variable bar show-nya kita ke true. Jadi kalau kita klik di sini, sorry ini ke false harusnya. Ya, oke. Oke, sedikit penjelasan. Jadi percentage itu adalah angka 0-nya ini. Kalau dia nilai kurang dari 1, gue nge-set di sini untuk bar show-nya dibuat false atau menghilang gitu boolean-nya. Jadi dibuat kayak status default di mana dia menghilang. Jadi sekarang kalau kita klik, dia bakal otomatis ngilang, nggak ada biru-birunya sama sekali. Gitu. Langkah terakhir adalah ada button di sini. Jadi state-nya adalah ketika tidak ada task yang diklik atau yang cek gitu, dia bakal berubah jadi detektif atau warna abu-abu gitu. Sebaliknya ketika salah satu task dipencet, gue pengen dia berubah jadi warna biru juga. Caranya pertama adalah si button ini make sure dulu color-nya. Ini kan ada banyak pilihan color nih, ya kan? Kita ubah dulu ke local color. Nah di sini juga bikin sebuah value dari color gitu. Ini adalah warna defaultnya. Jadi kita klik dulu di sini. Kita set variable button color. Kita set ke sini gitu. Jadi statusnya ketika kita klik dia bakal tetap abu-abu. Dari sini sebenarnya kita bisa langsung aja masukin ke
kita gabungin sama yang tadi bar show true-nya nih. Jadi kalau kita klik, salah. Si warna abu-abunya harusnya kita ubah dulu ke warna biru. Jadi kalau kita klik, nah dia bakal biru. Cuman masalahnya kalau dia uncheck, dia nggak akan mau balik lagi ke abu-abu karena kita belum set dari state si aktif dari sini nih. Nah kalau sekarang kita set di bagian sini, kita add set variable, kita ke color, ya udah biarin aja warna defaultnya adalah abu-abu. Berarti di sini kita masukin ke sini. Nah sekarang kalau di uncheck dia balik lagi ke abu-abu. Jadi cara baca kondisi dari si button itu di sini kalau diperhatiin, kalau nilai percentage 0% kurang dari 1, it mean ketika semua checklist booknya nggak ada yang dicek, warna buttonnya berubah ke warna default abu-abu, sama bar show-nya yang tadi warna biru dia ngilang. Begitupun sebaliknya, kalau di state ini bisa diperhatiin, kalau nilai percentage-nya lebih dari 1, button color-nya bakal warna biru gitu. Jadi mau diklik berapa kali pun, berarti kan nilai persentase 0%-nya lebih dari 0. Nah disitulah logikanya bakal berjalan, di mana buttonnya akan berubah menjadi warna biru. Oke, jadi kalau kita klik, di sini udah nggak ada error ya. 100% 4/4, 75% 3/4, 50% 2/4, 25% 1/4. Di sini 0% dan buttonnya berubah ke abu-abu. Kurang lebih gitu tutorial singkat tentang bikin namanya to-do list pakai konsep variable atau fitur baru variable. Fitur ini cuma ada di fitur Pro-nya. Cuman ya pasti teman-teman udah tahu gimana cara dapetin gratis Figma Pro Plan. Sekian dulu video kali ini. Kalau masih ada yang bingung atau penjelasannya kurang jelas, komen aja, gue bakal jawab sebisanya. Oke? Semoga membantu untuk teman-teman.